Aku selalu memulai pagiku dengan momen hening, hanya beberapa menit untuk memeriksa kembali sepasang anting mutiara di telingaku, merapikan ujung blusku, dan menarik napas dalam-dalam sebelum memulai rapat dengan mitra internasional. Itulah satu-satunya waktu yang berharga. Saat aku merasa masih bisa mengendalikan hidupku, satu tarikan napas tenang sebelum badai datang. Namun, tepat saat tanganku baru saja akan menyalakan layar laptop, pintu kamarku tiba-tiba didobrak hingga terbuka. Ibu mertuaku, Bu Ratmi, menerobos masuk seperti badai. Di tangannya ada setumpuk tagihan listrik dan sebuah kain pel yang bau apek. Tanpa memberiku waktu untuk bereaksi, ia melemparkan semuanya ke atas meja kerjaku. Kertas-kertas berhamburan di atas keyboard laptopku yang masih menyala. Ia menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya setajam silet, seolah satu kata lagi bisa menghancurkan seisi ruangan. Buka matamu dan lihat. Tagihan listrik bulan ini naik 2 kali lipat karena orang sepertimu yang seharian mengurung diri di kamar main komputer. Menumpang hidup pada suami tapi gayamu selangit. Ambil kain pel ini dan bersihkan rumah. Atau enyah dari rumah ini. Aku berdiri membeku, bukan karena takut, tapi karena aku tahu momen ini akan datang. Aku hanya tidak menyangka secepat ini. Aku membungkuk untuk mengambil kain pel yang dilemparnya. Merasakan setiap serat kasarnya menggesek tanganku. Lalu aku mengangkat kepala, menatapnya, dan akhirnya menatap lurus ke kamera laptop yang sudah menyala. Bayanganku di layar tampak tenang, tidak gemetar. Mereka menyebutku benalu hanya karena aku tidak keluar rumah tepat pukul 8 pagi. Mereka pikir aku bermalas-malasan di depan komputer, tapi mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka belanjakan, setiap batu bata di rumah ini, bahkan setiap udara yang mereka hirup setiap hari, berasal dari pekerjaan tidak berguna yang mereka hinakan. Kutaruh kain pel itu di atas meja. Suaraku terdengar begitu jelas hingga aku sendiri terkejut dengan ketenangannya. Maya akan pergi, Bu. Tapi sebelum pergi, sebagai pemilik rumah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Rumah ini sudah saya jual. Saat itu, aku tahu hidupku baru saja memasuki babak yang sama sekali berbeda. Setelah pagi yang kacau itu, aku menutup pintu kamarku, mencoba melanjutkan rapat yang tertunda, tapi seluruh energiku seakan terkuras habis. Sebagian karena kata-kata pedas Bu Ratmi, sebagian lagi karena aku sadar ini bukan lagi sekadar gesekan kecil dalam keluarga. Ini adalah tanda yang jelas bahwa pernikahanku telah membusuk dari akarnya. Aku bekerja untuk sebuah lembaga investasi besar di Singapura, sebuah pekerjaan yang jika ku ceritakan, kebanyakan orang akan sulit membayangkannya. File data yang kutangani setiap hari bisa mencapai puluhan gigabyte, dan aku harus menganalisis setiap fluktuasi terkecil untuk membuat keputusan strategis. Penghasilanku cukup untuk menafkahi seluruh keluarga, bahkan lebih dari cukup. Tapi aku tidak pernah mengatakan ini pada Bima, suamiku. Aku diam karena kupikir menjaga harga diri suami adalah salah satu cara menjaga keharmonisan. Aku pernah percaya bahwa selama aku bersabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ibu dan adik iparku tidak berpikir demikian. Mereka melihatku dalam balutan daster, duduk di depan layar sepanjang hari, dan langsung menyimpulkan bahwa aku pengangguran. Bagi mereka, hanya orang yang membawa motor keluar menembus kemacetan di jam sibuk yang dianggap bekerja. Sedangkan aku, mereka golongkan bersama para benalu. Ada pagi-pagi di mana aku mendengar mereka berbicara di luar kamar, suara mereka cukup pelan seolah mengira aku tidak mendengar, tapi cukup keras untuk mengiris hatiku. Perempuan itu sepertinya tidak menghasilkan uang sepeser pun. Seharian malas-malasan di kamar, tidak tahu malu apa. Aku hanya bisa mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri untuk terus bertahan. Itulah kesalahan pertamaku, berpikir bahwa diam adalah sebuah solusi. Dan Bima, pria yang pernah kupercayai sepenuhnya, di depan semua orang selalu tampil sempurna. Kemeja putih licin disetrika, dasi sedikit miring untuk menciptakan kesan sibuk dan berwibawa. Ia mengaku sebagai direktur, kemana-mana selalu bilang sedang menangani proyek ini dan itu. Ibunya sangat bangga. Ia pamer ke tetangga bahwa putranya sukses, menafkahi istri dan rumah. Tapi hanya aku yang tahu kebenaran di balik penampilan itu. Larut malam, Bima diam-diam duduk di meja makan, membuka ponselnya untuk melihat pergerakan harga mata uang kripto, wajahnya tegang seolah hanya seutas benang tipis yang menahan harapan terakhirnya. Aku pernah melihat email tagihan utang. Aku pernah diam-diam membayarkan beberapa utangnya untuk menyelamatkan mukanya. Aku percaya itu hanya fase sulit sementara. Tapi semakin hari aku sadar, ia tidak pernah ingin keluar dari kubangan itu. Ia tenggelam semakin dalam, dan menarikku bersamanya. Bima selalu memainkan peran sebagai suami teladan di depan ibunya. Setiap kali melihatku keluar kamar untuk makan, ia selalu berkata dengan suara keras, "Sayang, kamu istirahat saja, biar Mas yang urus."
Tapi kalimat itu tidak pernah ditujukan untukku. Itu adalah bagian dari sandiwaranya, sebuah peran yang tak ingin lagi kumainkan. Aku mulai menyadari retakan-retakan dalam keluarga ini bukan disebabkan oleh satu orang, melainkan oleh kompromi berkepanjangan dari diriku sendiri. Dan aku tahu, jika aku terus diam, hidupku akan terus dibentuk oleh prasangka yang mereka ciptakan. Saat itulah aku memutuskan, aku harus merekam semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sejak aku mulai bertanya pada diri sendiri apakah aku sedang menjalani hidupku atau hanya sekadar ada dalam kehidupan orang lain, semua kejadian seolah telah diprogram untuk menguji batasku. Hanya dalam beberapa minggu setelah insiden awal, keluarga suamiku terus-menerus mendorongku ke dalam situasi yang, jika orang luar tahu, akan mereka anggap sebagai adegan berlebihan dalam sinetron. Tapi bagiku, semuanya sangat nyata, sangat mentah, dan begitu menyakitkan hingga aku sulit bernapas. Suatu sore, saat sedang mempersiapkan presentasi penting, aku membuka lemari untuk mencari laptop cadanganku. Tapi gembok lemari itu telah dicongkel, bukan hanya dibuka, tapi dirusak. Aku langsung sadar ada yang tidak beres. Karena lemari ini adalah tempatku menyimpan barang-barang paling berharga, baik secara materi maupun emosional. Aku memeriksa setiap laci, dan jantungku seakan jatuh ketika menemukan tas Lady Dior hitam edisi terbatas milikku telah lenyap. Aku bergegas keluar ke ruang tamu. Siska, adik iparku, sedang berdiri di depan cermin, berputar ke kiri dan ke kanan seperti seorang penata gaya amatir. Di tangannya, ia menenteng tas milikku, dengan senyum santai yang arogan. Gaun pendek berkilauan yang ia kenakan sangat kontras dengan amarah yang membuncah di dalam diriku. Siska, itu tasku. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Siska mengangkat bahu, memunggungiku seolah aku ini udara. Aku tahu, pinjam sebentar buat ke pesta. Kamu merusak gembok lemariku? Kali ini Siska berbalik, meletakkan tas itu di meja seolah melempar barang tak berharga. Ia memegangnya dengan dua jari, cukup agar tidak menyentuh bagian utama tas, lalu menjawab dengan nada acuh tak acuh. Kuncinya sudah tua, aku buka sedikit saja langsung lepas. Jangan berlebihan deh. Orang benalu sepertimu pasti pakainya barang KW. Aku pakai saja sudah untung. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku, bukan hanya sekali, tapi puluhan kali. Perutku terasa mulas, bukan karena nilai tas itu, tapi karena pelanggaran yang begitu kurang ajar, dan penghinaan yang begitu terang-terangan. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengucapkan kalimat yang bisa membuat segalanya lepas kendali. Kembalikan padaku. Ucapku dengan suara rendah. Siska melemparkan tas itu ke atas meja. Aku membukanya untuk memeriksa, dan hatiku mencelos saat melihat kunci logamnya tergores dalam dan penyok tanda bahwa ia tidak hanya meminjam, tapi menggeledah dan merusaknya. Aku kembali menatap Siska. Siska, kamu harus ganti rugi. Ia tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Uang di rumah ini semua milik Mas Bima. Kamu punya uang dari mana sampai minta ganti rugi? Aku menelan kembali bantahanku. Bukan karena aku tidak bisa menjawab, tapi karena aku tahu perdebatan sia-sia dengan orang ini hanya akan membuatku semakin lelah. Aku diam-diam membawa tasku kembali ke kamar, merasakan setiap goresan di tas itu seolah terukir di hatiku. Kupikir itu adalah puncak dari rasa tidak hormat, sampai aku menemukan kamera mini yang dipasang dengan rapi di sudut ruang kerjaku. Hari itu, aku menerima pesan dari seorang kolega dekat di Singapura. Maya, kamu baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pinjam uang? Ada masalah, ya? Aku tertegun. Aku tidak meminjam uang dari siapapun. Aku segera masuk ke akun media sosialku dan menemukan serangkaian pesan permintaan pinjaman uang yang dikirim dari akunku sendiri dengan nada memelas seolah aku akan segera hancur. Aku tahu persis siapa dalangnya. Siska, tak ada seorang pun di rumah ini yang punya akses atau kemampuan untuk masuk ke laptopku selain dia. Yang tidak kusangka adalah tingkat kenekatan dan keberaniannya. Aku memeriksa rekaman dari kamera keamanan yang kupasang sendiri di kamarku, dan aku terdiam kaku saat melihat sebuah video yang tersimpan dari beberapa hari sebelumnya. Siska berdiri di depan pintu kamarku, tangannya mencoba mengintip melalui celah pintu, berusaha mengamati keyboardku setiap kali aku membuka laptop. Di rekaman lain, terlihat ia diam-diam memasang sebuah perangkat seukuran ibu jari di sudut dinding. Aku duduk di kursi, telapak tanganku dingin, sebuah kebenaran terpampang jelas. Bukan hanya barang-barangku yang dilanggar, bukan hanya kehormatanku yang dinodai, tapi bahkan privasi paling dasarku pun telah diinjak-injak. Aku tahu jika aku terus diam, mereka akan berbuat lebih jauh. Aku tidak bisa terus pasif. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat pilihan lain selain kesabaran. Aku mulai mengumpulkan semua bukti. Setiap ucapan Bu Ratmi, kurekam. Setiap kali Siska menghinaku, kusimpan pesannya. Setiap rupiah yang kubayarkan untuk rumah ini,
kuambil salinan rekening korannya dengan jelas. Setiap kali kamera merekam perilaku mereka, kusimpan di hard disk yang aman. Aku tidak lagi melakukannya karena ingin mereka membayar. Aku melakukannya karena aku perlu membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak gila, tidak lemah, dan tidak mengada-ada. Aku benar-benar sedang dilanggar, aku benar-benar sedang dihina, aku benar-benar sedang diremehkan. Dan aku harus menyelamatkan diriku sendiri sebelum tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Malam itu, aku duduk di depan layar, meninjau kembali semua bukti seolah sedang menonton ringkasan hidupku yang menyimpang. Dari luar pintu, aku mendengar suara Bu Ratmi dan Siska. Tadi dia kenapa teriak-teriak begitu? Pasti baru tahu tasnya rusak. Biarkan saja. Orang yang tidak menghasilkan uang, hartanya juga tidak ada artinya. Aku memejamkan mata, rasa sakit bercampur kelelahan menyelimutiku. Tapi di tengah kelelakan itu, sesuatu perlahan-lahan bersinar, sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa membiarkan hidupku dibentuk oleh orang-orang ini lagi. Aku membuka jurnal kerjaku, mengetik baris demi baris, tanggal, bulan, tahun. Mereka pikir aku akan selamanya diam, tapi diam tidak bisa lagi menyelamatkanku. Dan aku tahu, ini baru lapisan pertama dari badai eskalasi terbesar yang menanti di depan. Kupikir aku sudah terbiasa dengan tamparan tak kasat mata, terbiasa dengan pelanggaran privasi dan kata-kata hinaan. Tapi ternyata, aku tidak pernah benar-benar siap untuk pukulan terberat, pukulan yang datang dari orang yang pernah kupercayai dengan seluruh masa depanku. Hari itu, aku menerima telepon dari bank. Suara stafnya sopan, namun penuh kehati-hatian. Ibu Maya, kami menghubungi untuk mengonfirmasi ulang perihal pelunasan pinjaman tambahan atas nama Bapak Bima. Karena sertifikat tanah atas nama Anda berdua, kami memerlukan persetujuan dari Ibu. Aku terdiam membeku. Pinjaman tambahan apa? Di seberang telepon, keheningan yang canggung terasa panjang. Lalu staf itu melanjutkan, Bapak Bima telah membawa sertifikat tanah untuk diagunkan lagi, sesuai prosedur untuk aset kepemilikan bersama. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dalam-dalam ke dadaku. Aku mengangkat kepala, memandang sekeliling ruangan tempatku bekerja, tempat di mana aku telah menghabiskan ribuan jam untuk mencari setiap rupiah. Tempat di mana aku telah mencurahkan keringat dan pikiran untuk analisis yang rumit. Dan sekarang, satu-satunya aset berharga yang kumiliki, sesuatu yang kubayar dengan jerih payahku sendiri, digadaikan di belakangku. Sekali lagi, aku meletakkan telepon, kedua tanganku gemetar ringan. Aku tidak menangis. Mungkin karena air mataku sudah lama kering untuk pria ini. Aku melangkah keluar kamar, mencari Bima. Ia sedang duduk di sofa, kaki di atas meja, asyik dengan ponselnya seolah tidak ada apa-apa. Ketika aku bertanya langsung, raut wajahnya berubah sesaat, lalu ia menyembunyikannya seolah tidak ada yang aneh. Hanya pinjam sebentar, sayang. Nanti kalau sudah ada uang, Mas tebus lagi. Jangan dibesar-besarkan. Kamu menggadaikan sertifikat rumah tanpa memberitahuku? Aku menatap lurus ke matanya. Bima mengangkat bahu. Aku ini suamimu, aku punya hak. Lagi pula, rumah ini kan bukan milikmu sendiri, atas nama kita berdua. Aku tertawa, tawa getir yang membuatku merasa asing dengan diriku sendiri. Atas nama berdua, kamu benar-benar ingin aku ingatkan siapa yang membayar setiap cicilan rumah ini? Bima berdiri dengan kesal, suaranya meninggi. Jangan bikin masalah jadi besar deh, aku lagi pusing. Kamu pusing? Ulangku. Lalu aku bagaimana, Bima? Pernahkah kamu bertanya bagaimana pusingnya aku? Ia memalingkan wajah, menghindar. Dan pada saat itu, aku tahu orang di hadapanku bukan hanya seorang pengecut, ia juga orang yang siap menghancurkan hidupku hanya untuk menyelamatkan harga dirinya yang kosong. Malam itu, aku harus rapat dengan Dewan Direksi dari Singapura, sebuah presentasi krusial yang menentukan masa depan proyek yang telah kukerjakan berbulan-bulan. Aku telah menyiapkan setiap slide, setiap grafik, dengan sangat teliti. Aku tahu aku hanya punya satu kesempatan, namun, tepat saat aku memulai kalimat pertamaku, layar di hadapanku menjadi hitam. Kipas angin mati, router mati, laptop mati. Ruangan itu tiba-tiba gelap gulita. Aku mendengar teriakan Bu Ratmi dari lorong. MCB-nya sudah ibu matikan. Seharian alasan kerja buat menghindari masak. Cepat turun ke dapur. Aku melompat berdiri dan berlari keluar. Ibu sedang apa? Maya sedang rapat. Bu Ratmi berkacak pinggang, wajahnya terangkat menantang. Rapat apa? Pura-pura sibuk saja. Di rumah ini siapa yang kerja, siapa yang nganggur, ibu tahu semua. Kalau tidak mau turun masak, sekalian saja ibu matikan listriknya biar satu rumah tidak bisa pakai. Saya sedang rapat internasional, Bu. Ibu tahu betapa pentingnya ini. Penting apanya? Menghasilkan uang tidak? Bisa menafkahi siapa? Jangan banyak gaya. Tiba-tiba mataku terasa perih. Aku tidak tahu apakah karena marah atau karena tak berdaya. Panggilan rapat dari seberang terus masuk ke ponselku, menandakan mereka sedang menunggu.
Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana, mendengarkan caci maki yang seperti guyuran air dingin di kepalaku. Siska muncul entah dari mana, tersenyum sinis. Mbak Maya, masak sana, jangan sok-sokan presentasi. Kalau Mbak bisa cari uang, dunia kiamat kali. Saat itu, aku merasa seperti bukan lagi manusia. Aku hanya sebuah bayangan yang mereka cabik-cabik dengan prasangka, dengan kekejaman, dengan kebodohan yang keras kepala. Aku berlari kembali ke kamar, mencoba menyalakan laptop lagi, tapi rapat itu sudah ditandai sebagai incomplete. Proyekku ditunda, dan aku menerima pesan teguran dari atasan. Aku terduduk di lantai, memegangi kepala. Belum pernah aku merasa begitu kehilangan energi. Belum pernah aku merasa terdorong ke dasar jurang yang begitu dalam. Keesokan harinya, aku menemui satu-satunya orang yang kupercaya. Adi, seorang sahabat karib sejak kuliah yang kini menjadi pengacara. Ketika aku meletakkan setumpuk berkas dan bukti di mejanya, Adi terdiam lama. Kalau semua yang kamu katakan ini benar, Maya, kamu harus keluar dari sana secepatnya. Aku tahu, kataku dengan suara serak. Tapi aku tidak mau membuat keributan besar. Aku hanya ingin putus hubungan secara bersih. Adi mendorong kacamatanya ke pangkal hidung, menatapku dengan sangat serius. Maya, kamu sudah membayar hampir seluruh nilai rumah itu. Kalau kamu tidak bertindak cepat, utang-utangnya akan menjadi beban yang menimpamu. Apa yang harus aku lakukan? Alihkan seluruh bagian kepemilikanmu, lunasi utang di bank, lalu jual rumah itu ke pihak ketiga. Jual rumah? Benar-benar dijual? Kamu tidak punya pilihan lain. Bima sedang mengubah rumah itu menjadi perangkap untuk kalian berdua, tapi hanya kamu yang akan menanggung akibatnya. Aku menunduk menatap meja, setiap lembar kertas seolah berputar di mataku. Aku tidak mau menghancurkan keluarga. Keluarga yang mana? Tanya Adi kembali. Tempat di mana kamu dilecehkan, dihina, dan ditekan setiap hari? Tempat di mana suami yang seharusnya melindungimu justru yang mendorongmu ke jurang? Kamu sebut itu keluarga? Aku terdiam, sebuah kebenaran yang menyakitkan tapi sangat jelas. Adi meletakkan tangannya di bahuku. Maya, terkadang untuk menyelamatkan diri sendiri, kita harus membuat keputusan yang kejam. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasakan ada arah yang jelas di hatiku, logis, dan menyakitkan seperti sayatan pisau. Aku akan melakukannya, dan itulah saatnya aku tahu. Hidupku telah resmi memasuki tahap di mana tidak ada jalan untuk kembali. Aku akan menjual rumah itu. Aku akan memutus hubungan dengan semua yang menggerogotiku, dan aku akan melangkah keluar dari kegelapan dengan kakiku sendiri. Pukul 6 pagi, langit bahkan belum terang sepenuhnya. Suara gorden yang ditarik kasar dan derap sepatu di lantai membuatku terbangun. Aku membuka pintu kamar dan mendapati Siska sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Ia mengenakan gaun desainer yang belum pernah kupakai sekalipun hadiah yang kubeli untuk diriku sendiri setelah sebuah proyek besar selesai. Ia berputar, menyibakkan rambut, dan berpose untuk foto seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Bagus kan, Mbak? Kata Siska tanpa repot-repot menoleh padaku. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap gaun itu dan bertanya-tanya, sudah berapa banyak barang di lemariku yang menjadi properti fotonya tanpa sepengetahuanku. Belum sempat aku berkata apa-apa, Bu Ratmi sudah menyerbu ke depan pintu kamarku, melemparkan koperku ke halaman seperti melempar sekarung sampah. Berbenah dan pergi, Ibu tidak sudi menampung benalu. Kamar ini akan Siska pakai untuk ruang koleksi barang-barang mewahnya. Keluar dari rumah Ibu. Aku berdiri di sana, mendengarkan setiap teriakannya seperti gema suara sumbang dari kejauhan. Kata-katanya tidak lagi menembus pertahananku seperti dulu. Aku melihat koperku tergeletak di halaman, pakaian berserakan. Sebuah pemandangan yang, jika terjadi beberapa bulan lalu, mungkin akan membuatku jatuh terduduk dan menangis. Tapi hari ini, hatiku anehnya terasa tenang. Siska melirikku dengan tatapan penuh penghinaan. Mbak sebaiknya pergi saja. Di sini sempit. Mbak bikin rumah jadi kotor. Aku menarik napas dalam-dalam, bukan untuk menahan diri, tapi untuk bersiap. Mereka belum tahu bahwa segalanya akan segera berakhir. Aku kembali ke kamar, membuka laptop. Layar menampilkan sebuah notifikasi yang telah kutunda selama berhari-hari, konfirmasi serah terima aset. Aku meletakkan jariku di tombol enter, dan pada saat itu, aku merasa dengan sangat jelas, aku bukan lagi orang yang terpojok. Aku adalah orang yang sedang membuat pilihan. Aku menekan enter. Sebuah bunyi klik kecil terdengar, lembut, tapi cukup untuk mengakhiri seluruh kehidupan lamaku. Aku melangkah ke halaman. Bu Ratmi berdiri dengan sapu di tangan, matanya penuh kemenangan. Bima muncul di belakangnya, rambutnya masih acak-acakan, wajahnya lelah tapi masih berusaha menjaga wibawa. Aku menatap mereka satu persatu, lalu mengucapkan setiap kata dengan jelas.
Maya akan pergi. Ibu benar, saya tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Bu Ratmi menyahut ketus. Bagus kalau sadar diri. Cepat, aku memotong kalimatnya. Karena 10 menit lagi, pemilik baru akan datang untuk mengambil alih. Suasana menjadi hening. Bu Ratmi menatapku seolah aku baru saja mengatakan hal paling tidak masuk akal di dunia. Bima adalah yang pertama bereaksi. Kamu bicara apa? Saya bilang, ulangku, kali ini menatap lurus ke matanya, rumah ini sudah dijual. Aku membuka tas dan mengeluarkan setumpuk rekening koran yang telah kusiapkan selama berminggu-minggu. Kuberikan pada Bima tanpa getaran sedikit pun di tanganku. Mas bilang pada ibu kalau mas yang menafkahi saya. Mas bilang saya benalu. Ini adalah rekening koran selama 36 bulan. Setiap bulan, 40 juta rupiah untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Semuanya dari rekening saya. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Aku melanjutkan, suaraku datar. Saya sudah melunasi seluruh sisa utang bersama di bank. Bagian kepemilikan saya sudah dialihkan. Akta jual beli sudah selesai pagi ini. Aku menatap tajam ke arah Bima. Kamu punya waktu 24 jam untuk melunasi sisa utang pribadimu. Jika tidak, kamulah yang akan diusir dari rumah ini. Bu Ratmi mengerjapkan matanya berulang kali, lalu berteriak. Tidak mungkin. Rumah ini milik anakku. Aku menoleh padanya dengan tenang. Bukan, Bu. Rumah ini adalah aset bersama, dan bagian saya telah dijual secara sah. Pemilik baru akan datang kapan saja. Bu Ratmi melempar sapunya, maju seolah ingin merebut berkas-berkas itu, tapi aku mundur. Saya tidak akan berdebat lagi dengan ibu. Ini adalah hukum, bukan perasaan. Aku beralih ke Siska. Ia berdiri kaku, tangannya masih memegang ponsel untuk selfie. Dan kamu, kataku, ini bukti kamu memalsukan akunku untuk mengirim pesan pinjam uang ke rekan kerjaku. Aku meletakkan sebuah USB berisi data di hadapannya. Pasalnya adalah penipuan dan penggelapan dana. Pengacaraku yang akan menanganinya. Wajah Siska memucat, ia tergagap. Mbak jangan menakut-nakuti. Aku kan cuma pinjam. Kamu meminjam atas namaku untuk mendapatkan uang. Itu adalah tindak pidana, kataku perlahan, agar setiap kata jatuh tepat di sasarannya. Aku sadar tubuhku tidak lagi gemetar, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi rasa takut. Untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri tegak dengan harga diriku sendiri. Bima mendekat, mencoba meraih tanganku. Maya, jangan begini. Mas tahu masalah, beri mas kesempatan lagi. Ku tarik tanganku, kamu sudah punya banyak kesempatan, kamu memilih gengsi daripada kebenaran, kamu memilih kebohongan daripada melindungiku. Aku menutup tasku, menarik koper dengan satu tangan. Aku pergi sekarang. Aku tidak seharusnya berada di sini lagi. Saat aku berbalik dan melangkah ke gerbang, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang bisa berkata apa-apa lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sangat ringan. Bukan karena aku meninggalkan rumah itu, tapi karena aku telah meninggalkan kehidupan yang mereka ciptakan untukku, aku telah memilih diriku kembali. Aku menarik koperku hingga ke gerbang ketika langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang. Bima berlari menghampiri, wajahnya panik seperti orang yang baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Ia menyentuh bahuku, tapi aku menghindar. Maya, kumohon jangan pergi. Masalah. Mas tahu masalah, suaranya bergetar, sangat berbeda dari keangkuhannya sehari-hari. Aku menatapnya sejenak, cukup untuk menyadari bahwa sosok yang pernah kucintai telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang mencoba berpegang pada kehidupan yang telah ia hancurkan sendiri. Bima, kataku sepelan embusan napas, kamu berlutut hari ini bukan karena aku. Kamu berlutut karena kamu takut kehilangan pegangan terakhirmu. Sedangkan aku sudah kehilanganmu sejak lama. Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah pergi. Tapi Bima tidak menyerah. Ia tiba-tiba berlutut di halaman, kedua tangannya terkatup, suaranya putus asa. Maya, aku mohon padamu, jangan jual rumahnya. Jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Bu Ratmi, yang berdiri di belakangnya, wajahnya putih pudar seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Bima, bangun. Apa yang kamu lakukan? Itu rumahmu. Aku berbalik dan menatap lurus pada wanita itu. Bukan, Bu. Itu adalah aset legal, dan bagian saya sudah saya jual. Bu Ratmi membuka mulutnya tapi tak ada kata yang keluar. Rumah yang selalu ia anggap sebagai tempat Bima menafkahiku, kini tidak lagi berada di tangan mereka. Semua penghinaan yang pernah mereka lontarkan padaku tiba-tiba menjadi bumerang yang menghantam mereka sendiri. Dan tepat pada saat itu, sebuah mobil dari firma hukum berhenti di depan gerbang. 2 orang staf turun, membawa map dan peralatan inventaris. Salah satunya berkata, kami datang sesuai jadwal untuk proses serah terima aset kepada pemilik yang baru. Suasana seolah membeku.
Siska terpaku di tempat dengan gaun desainerku, wajahnya pucat pasi. Bu Ratmi memandang berkeliling seolah mencari jalan keluar, tapi tak ada. Bima masih berlutut di hadapanku, matanya memohon bercampur putus asa. Aku hanya mengucapkan satu kalimat, ini bukan lagi urusan saya. Salah satu staf menoleh padaku. Ibu Maya, apakah ibu bersedia menandatangani konfirmasi terakhir? Aku mengangguk, lalu menandatanganinya. Goresan pena terasa begitu mulus, begitu ringan hingga aku sendiri terkejut. Tidak ada keraguan, tidak ada kegoyahan. Setelah selesai, kututup map itu, dan terasa seolah seluruh kehidupan lamaku ikut tertutup bersamanya. Seorang sopir membukakan pintu mobil untukku. Ketika aku meletakkan koper di bagasi dan melangkah ke kursi belakang, aku masih bisa merasakan tatapan putus asa Bima mengikutiku. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Pintu mobil tertutup, mengisolasiku sepenuhnya dari kebisingan di luar. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi suara kehancuran yang bisa mencapaiku. Udara di dalam mobil terasa lebih hangat dari tempat manapun yang pernah kutinggali di rumah itu. Saat mobil mulai berjalan, aku melihat keluar jendela. Rumah yang pernah menjadi impianku, yang pernah berisi begitu banyak harapan, yang pernah dipenuhi oleh kesabaranku, kini menjauh di belakang seperti adegan film yang memudar. Aku melihat Bu Ratmi berdiri tak bergerak, tangannya gemetar berpegangan pada kusen pintu. Aku melihat Siska memeluk ponselnya, wajahnya pucat seolah harga dirinya baru saja diremukkan. Aku melihat Bima masih berlutut di sana, sebuah posisi berlutut yang lebih didasari ketakutan kehilangan keuntungan daripada kehilangan orang yang ia cintai. Anehnya, aku tidak lagi marah pada mereka. Aku hanya merasa ringan. Mobil berbelok ke jalan besar. Sinar matahari pagi mulai menembus kaca, menyinari tanganku dengan lapisan cahaya tipis yang hangatnya tak terduga. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam yang memenuhi paru-paruku, napas yang kurasa telah hilang entah sejak kapan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas dengan bebas. Ketika mobil berhenti di depan kantor hukum, Adi sudah menunggu. Melihatku turun, ia hanya mengangguk. Sudah beres? Aku tersenyum tipis, aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Adi membawaku ke ruang kerjanya, memberikan salinan resmi dokumen pemisahan aset. Mulai sekarang, semua utang atas nama Bima tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu sudah bersih, Maya. Aku memegang berkas itu, rasanya seperti memegang tiket menuju kehidupan yang lain. Aku sudah hidup dalam ketakutan terlalu lama, kataku. Sekarang tidak ada lagi yang mengikatku. Adi menatapku dengan tatapan hangat namun tegas. Maya, terkadang untuk hidup menjadi diri sendiri, kita harus berani mengambil risiko. Berani meninggalkan tempat yang menyakitkan namun sudah terasa akrab, dan kamu berhasil melakukannya. Aku mengangguk pelan. Di luar jendela kaca lantai 2, kota bersinar terang di bawah matahari. Orang-orang berlalu lalang, berbicara dan tertawa, memulai hari yang baru. Aku memandangi kerumunan itu, merasa seolah aku juga sedang memulai kehidupan yang lain. Kehidupan di mana akulah yang membuat keputusan, dan tak ada seorang pun yang bisa merampasnya. Itu bukan hanya pembebasan, itu adalah kelahiran kembali. 1 tahun berlalu sejak hari aku melangkah keluar dari gerbang lama itu dengan 1 koper dan sisa harga diri. Segalanya berubah, bukan dalam sekejap mata yang magis seperti kata orang, melainkan perlahan dari hari ke hari saat aku membangun kembali diriku sendiri, selangkah demi selangkah. Tidak ada lagi perjuangan untuk bertahan di tengah penghinaan siapapun. Hari ini, aku duduk di sebuah penthouse yang menghadap ke laut di Bali. Cahaya matahari menembus kaca bening, memantul di lantai seperti karpet emas yang lembut. Di atas meja masih ada laptop yang sama, tapi kini ia bukan lagi barang bukti yang membuatku dihina, melainkan rekan setiaku. Setiap kali membukanya, aku mengingatkan diriku bahwa hidupku telah berubah, dan semuanya dimulai dari keputusan untuk berani berkata tidak. Pekerjaanku berjalan jauh lebih lancar. Tidak ada lagi rapat dalam ketakutan, tidak ada lagi suara langkah kaki yang mengintai di depan pintu, tidak ada lagi percakapan tengah malam yang penuh kepahitan terdengar di telingaku. Aku bekerja dalam ketenangan dan kedamaian, di mana suara ketikan keyboard berpadu ritmis dengan debur ombak di bawah gedung. Pagi hari, aku menyeduh secangkir teh panas, membuka jendela agar angin laut masuk. Uap teh mengepul ringan, aromanya yang segar mengelilingiku seperti sebuah pengingat. Aku telah selamat dari badai. Dan kini, aku berdiri di atas tanahku sendiri, tidak lagi harus menghindar dari siapapun, tidak lagi harus meringkuk karena takut dihina. Terkadang aku masih bertanya-tanya, jika tahun itu aku tidak mengumpulkan bukti, tidak menemui Adi, tidak menandatangani akta jual beli rumah, akan seperti apa hidupku? Mungkin aku masih meringkuk di kamar yang gelap, menahan caci maki, menahan kebohongan Bima, menahan perasaan diremehkan di dalam rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri.
Dulu kupikir pergi adalah sebuah kegagalan, tapi sekarang aku paham, pergi terkadang adalah satu-satunya kemenangan yang bisa kita pertahankan untuk diri sendiri. Aku berdiri, melangkah ke balkon. Di bawah sana, lautan membentang dengan warna biru yang dalam. Ombak bergulung ke pantai, lapisan demi lapisan, sabar dan gigih. Aku menyesap tehku, membiarkan kehangatannya mengalir di tenggorokan, dan tanpa sadar tersenyum saat mengingat diriku setahun yang lalu penuh luka, tapi diam-diam masih mencari jalan keluar. Aku teringat sebuah kalimat yang sudah lama tak berani kuhadapi, pernikahan bukanlah tempat berlindung bagi kemalasan atau keserakahan. Dulu aku tidak sepenuhnya mengerti artinya. Kupikir, asalkan aku berusaha, berkorban, dan mencintai, sebuah rumah akan benar-benar menjadi rumah. Tapi pernikahan tidak bisa dibangun di atas kebisuan yang menyakitkan dari satu pihak dan eksploitasi terang-terangan dari pihak lain. Sebuah atap hanya bisa kokoh jika ada rasa saling menghormati dari kedua sisi. Aku memandang ke laut, dan filosofi itu terdengar begitu jelas di benakku. Ketika kamu tahu cara berkata tidak pada penghinaan, barulah kamu mulai hidup sesuai dengan nilaimu sendiri. Aku butuh bertahun-tahun untuk belajar berkata tidak. Tidak pada kekerasan mental, tidak pada kebohongan, tidak pada orang-orang yang bergantung padaku untuk hidup tapi menganggapku benalu, tidak pada keputusanku mengubah diri menjadi bayangan hanya demi menjaga keharmonisan. Tapi saat aku mengucapkan tidak untuk pertama kalinya, itulah saat aku menemukan diriku kembali. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari Adi. Bali aman? Jangan lupa istirahat, kamu kerja terlalu keras. Aku tertawa. Aku baik-baik saja. Sangat baik, balasku. Lalu aku meletakkan ponsel, menatap laut sekali lagi. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara ombak seperti ucapan restu dari alam. Kehidupan baruku tidak sempurna, tapi ini milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mendefinisikannya lagi. Aku meletakkan cangkir teh di meja, membuka laptop, dan pada saat itu aku sadar, masa depan tidak lagi membuatku takut. Aku telah hidup kembali. Aku telah menyelamatkan diriku sendiri, dan aku pantas mendapatkannya.